Surat Tapol kepada TKW cucunya. Karya Martin Aleida. Kompas 21 Mei 2017. Febri yang baik, pelupuk mataku hangat, basah hidungku. Kau bilang aku tak peka. Engkau juga seperti menimpakan seluruh kesalahan ke pundakku yang tua ini. Karena dari 12.000 yang diasingkan selama 10 tahun di pulau pembuangan itu, tak ada yang becus untuk menghasilkan tulisan yang menggugah. Jangankan menggerakkan. Kau katakan dan terasa seperti menghukumku. Kakek, tahu enggak? Begitu kau menyindir. Anne Frank cuma 13 tahun, tapi dia begitu menukik dan Agung menghayati kecemasan, ketakutan yang memenjarakannya di belakang lemari persembunyian sampai dia digerebek dan dibinasakan. Sementara catatan hariannya menjadi warisan dunia dan lambang kekuatan manusia dalam menghadapi penindasan yang membinasakan. 10 tahun kerja paksa tanpa secuil perkakas, kecuali sepasang tapak tangan dan jari yang kami terima dari Tuhan. Bagaimana mungkin kau harapkan otakku mampu melambung sebebas orang merdeka? Dalam surat terakhir, engkau kabarkan belum menonton film dokumenter tentang pulau di mana aku dan ribuan lainnya membikin aus otot, tulang, dan otak hanya untuk menghasilkan padi, sementara yang menikmati adalah tentara pengawal. Kau sebutkan ada temanmu yang sudah menyaksikan, namun dia datang membawa sebuah gugatan. Mengapa hanya 2 tahanan yang muncul di layar? Di mana yang 12.000 lagi? Dan aku mati kutu ketika kau cecar, kau tekan terus. Mengapa judul film yang semula begitu merangsang dan heroik tiba-tiba diganti dengan kata yang hambar? Seakan-akan pulau penyiksaan itu sebuah surga lama yang baru ditemukan. Ada apa? Takut? Menyensor diri sendiri? Hendak bermanis-manis dengan kekuasaan yang telah menistamu, yang membuat kalian sampai pada kesimpulan bahwa hidup semata-mata untuk memikul siksa. Aku tak mengerti, Feb. Dan aku cuma bisa bilang itu bukan citra getir pulau pembuangan dari beribu manusia yang dihinakan. Aku bersih dari prasangkamu. Aku tak terlibat. Apapun yang ingin engkau katakan, ucapkanlah, namun ingat selalu, aku kakekmu. Kuceritakan dalam catatan yang kutulis setelah aku pulang, bebas, bahwa kami, orang-orang rantai yang hina dina, itu seperti muatan tak berharga dibongkar, dikeluarkan dari perut perahu, digiring satu-satu menginjakan kaki di tebing, Namlea yang berbau bakau. Penglihatanku menumbuk belantara, tetapi dengan lantang aku berteriak di dalam hati bahwa di pulau ini kami pasti akan mampu bertahan. Manusia bisa dikorbankan, tapi takkan mungkin dihancurkan. Begitu kami menyeruak semak-semak dalam iringan kawalan bersenjata, terlihat sukun. Hatiku memekik. Daun-daunnya hijau ramai melambai. Ada sarang lebah, syarat menggantung penuh madu. Rendah pula. Terbayang, dan aku menelan liur pahit setelah berjalan berjam-jam dengan beban di pundak bahwa kami takkan kekurangan karbohidrat. Ada sukun. Buah yang di kampungku juga disebut roti Belanda. Aduhai sedapnya roti yang empur itu dicelupkan atau dioles madu. Pulau pembuangan terasa seperti surga yang sedang hanyut dari langit ketujuh. Kau bayangkan betapa sukacitanya aku yang sudah bertahun-tahun tak mengenal buah segar. Di sepanjang rawa berjejer salak. Daunnya hijau pekat,
menjulur-julur ke angkasa. Tapi, dasar tapol. Nasib yang lebih malang yang kami temukan, pas dengan keinginan kekuasaan yang tak puas-puasnya merendahkan martabat kami. Ternyata yang kulihat itu bukan sukun, tapi berembang, yang kalau disantap bikin mabuk. Yang menggantung menggoda itu bukan sarang tawon, tapi rayap. Dikira salak. Padahal cuma rotan yang menjalar dan tegak berdiri mencari matahari. Memang tak kasar, Feb, tetapi kau menyebutkan aku tak punya imajinasi. Macal. Hatiku tidak terluka karena label yang kau tancapkan itu. Bagaimanapun, pedih membaca kata-katamu itu. Kau sebutkan tulisan yang kususun dengan berkeringat itu tak lebih dari catatan kerani kelurahan yang terus merengek minta gaji dinaikkan. Sementara isi laporannya hanya mengotori halaman. Engkau harus tahu, 10 tahun kerja paksa tanpa secuil perkakas, kecuali sepasang tapak tangan dan jari-jari yang kami terima dari Tuhan. Bagaimana mungkin kau harapkan otakku mampu melambung sebebas orang merdeka, terbang membumbung menemukan kekuatan kata? Bagaimana tidak mati kelaparan? Cuma itu isi otakku, otak kami. Kalau kami berkhayal, itu pastilah tak jauh dari pikiran bagaimana menyelamatkan diri. Kalau kami ikan, maka yang kami renungkan, kerjakan setiap detik adalah bagaimana air bisa tetap berada di insang, di sirip kami. Tahukah kau bahwa khayal dan imajinasi juga ikhtiar untuk itu? Bisa berakhir dengan kematian, dibunuh penjaga, dibunuh teman sendiri, atau bunuh diri. Tak berarti kami mampu sudah, tinggal sekadar daging yang mau dan bisa bergerak lantaran siksaan militer yang sedang berpesta kekuasaan. Kau bisa memojokkan tikus dan membunuhnya, tetapi sebelum mati dia masih punya akal untuk menyelamatkan sehelai nyawanya. Dan itulah juga kami. Tak ada pintu untuk melawan. Tetapi, sudah dari sananya kejaliman mesti dilawan. Dengan jalan bagaimanapun, kalah total kakekmu ini tak sudi. Walau tak mau mati konyol, dan tak sia-sia aku ini pernah menjadi sukarelawan dan anggota resimen mahasiswa Jawa Timur untuk membebaskan Irian Barat tahun 1962 di bawah komando Soekarno. Aku pernah dilatih melancarkan sabotase. Kemahiran ini tak kusia-siakan di pulau pembuangan yang jauh terpencil bernama Buru itu. Aku mencuri beberapa gulung seng, menyuruhkannya di persembunyian yang sempurna. Dasar sial. Si Heru mengambilnya selembar dan dijadikannya tempat penjemuran kopi. Mati aku. Pergok pengawal. Saya melompat ke depan tapol yang bodoh itu, mengambil alih tanggung jawab yang bisa berarti kematian bagiku. Dia tidak bersalah, Sersan. Saya yang mengambil seng dari gudang. Kataku mantap. 4 bulan aku dikurung, tak pernah melihat matahari. Ditanya macam-macam, disiksa dengan rupa-rupa cara yang baru ditemukan tentara yang bengis itu di sini. Aku dituduh mempersiapkan gudang golok untuk memberontak membebaskan seisi pulau. Setrum, kaki meja kursi, gada besi bergerigi mendarat di sekujur tubuhku. Kalau tak sadarkan diri, mereka cemplungkan aku ke dalam perigi, diseret keluar, dipaksa makan cabai rawit sepiring penuh. Kedua mataku tenggelam di telan pipi, dagu, dan jidakku yang bengkak mau meletus. Digebuki sampai gempor, aku tak percaya bahwa aku bisa berdiri lagi. Tapi, perlu kukatakan, rasa sakit, perih, nyeri dari siksaan itu hanya terasa di hari pertama. Selebihnya syarafku kayaknya sudah mati. 2 hari selepas aku dibebaskan dari penyiksaan, diadakan apel di bawah terik matahari. Hei kalian semua, jangan coba-coba seperti tumiseng ini ya.
Bentak Komandan K mengharik tapol yang berjejer, yang dia perlakukan tak lebih dari segerombolan tikus. Atau kalian mau jadi umpan buaya? Sambungnya lagi, sengit. Aku sakit hati karena dia menodai nama yang diberikan kedua orang tuaku. Tumiseng katanya. Tumiso pencuri seng. Pedih, tapi baiklah. Aku tak usah membuat perkara lebih besar. Nasib pesakitan memang untuk memuaskan nafsu yang kuasa. Komandan, seruan itu seperti meluncur sendiri dari kerongkonganku. Semua tapol terperangah. Memang, saya yang mencuri 4 gulung seng. Tapi itu belum cukup, ucapku gemetar. Ha, maksudmu apa? Matanya menelanku. Saya perlu 6 gulung lagi. Para tapol yang berjejer kepanasan bergetar dibuat kata-kataku itu. Dagu mereka tergantung, melongo. Tak percaya pada manusia, kawan senasib mereka yang baru bicara. Sersan yang berkuasa atas nyawa kami melangkah mendekati daguku. Mau kau apakan seng sebanyak itu? Dia mengucapkannya dengan baik-baik, nada datar. Tidak membentak, aku menang dalam pertarungan tak seimbang ini, teriakku di dalam hati. Komandan kan tahu keluarga kami akan menyusul. Seng sebanyak itu kami butuhkan untuk membuat perabot rumah tangga, ember, panci, anglo, teko, dan cangkir. Juga tetabuhan guna menghibur keluarga yang datang, supaya mereka betah. Saya dan kawan-kawan akan bekerja lebih keras lagi untuk membuat camp yang komandan pimpin ini terbaik dari seluruh camp yang ada di pulau ini. Sersan itu seperti mendapat mujizat dari ucapanku yang tak pernah dia bayangkan. Lama dia menikam mataku. Lama sekali. Kaki para tapol pada bergeser menunggu peruntunganku. Tiba-tiba dia mengemangkan tangan kanannya, memberi hormat kepadaku. Aku tegak saja, diam. Tidak bersorak menyambut kemenangan luar biasa ini. Pakai sepadaku. Urus semua kebutuhan. Siap, Komandan. Saya perlu surat jalan dari Komandan. Dia melepaskan topi lapangannya. Ini katanya. Tunjukkan ini kalau ada yang bertanya. Jumpalitan aku menari-nari dalam hati. Kutunggang sepeda menuju gudang 20 kilo jauhnya. Tidak bersiul-siul kegirangan memang. Namun hatiku tak pernah mekar sesemarak hari itu. Aku melewati unit-unit lain. Mampir dan basa-basi di tengah jalan. Dengan Buyung Saleh, Bandaharo, Naibahu, Tom Anwar. Menjenguk Pram yang tidak memedulikan kehadiranku. Apalagi kemenanganku. Dia seperti diburu waktu. Kebanjiran kata-kata untuk segera ditumpahkan ke mesin ketik. Tema besar dalam surat-suratmu yang kau desakan adalah kemampuan berimajinasi. Aku bukan pengarang. Cuma guru yang dituduh memilih jalan terkutuk oleh penguasa. Memang, tanpa daya khayal manusia bukan apa-apa. Dia akan menjadi seperti tikus yang terus-menerus ngibirit ke sarang yang sama. Tak perlu aku berdoa supaya kau menempuh jalan yang kulalui. Ditendang masuk bui, dibuang, supaya mampu memberikan nilai tinggi pada kebebasan. Untuk itu terkadang kita bisa menjadi seorang pendurhaka. Dengarkanlah baik-baik. Tanpa kebebasan, yang hanya jadi bayang-bayang hampa selama bertahun-tahun dicepit tembok penjara dan hutan belantara, kau menjadi tiada sebelum mati. Agama, di tangan mereka yang tak punya hati dan pikiran, tak menolong. Kau tahu, nenek moyang kita pengikut setia para sunan, tapi di pembuangan oleh orang-orang yang pendek pikiran, fanatik, seperti batu yang tak berguna. Agama berubah menjadi ajaran yang jahat. Para penganjur yang dikirimkan khusus dari Jakarta memperlakukan kami sebagai calon penghuni yang pasti bagi neraka jahanam. Agama di sini menjadi siksaan. Sungguh, seorang penyair asal Sumatera, seagama denganku, berontak dengan cara membangun tonel Kristiani keliling kampung.
Naskah dia tulis sendiri. Penderitaan Kristus selalu menggetarkan memang. Komandan tertinggi mengenal namanya. Sang kolonel mengirim kopral menemui, mengancam si penyair kembali ke agama orang tuanya. Namun, tak bisa tidak. Agama juga lah yang membebaskan. Aku kumpulkan lalang kering, bambu yang tak terpakai, juga dolken. Sendirian, kubangun kuda-kuda. Kutegakkan, dan jadilah apa yang kau sangka sebuah dangau. Beberapa hari kemudian, di ujung kuda-kuda yang memuja langit, kupakukan salib dari dahan kering. Buat komandan jaga, ini kelakuan agamawi, bukan perlawanan. Dia dianggap sebagai sikap kalah dari mereka yang dirantai. Jadi, gereja itu berdiri dengan damai, kedamaian yang didambakan semua agama. Sejauh mana Bung tahu tentang Kristen? Kok nekat bikin gereja? Tanya Tapol berdarah Tionghoa. Bertahun-tahun saya membaca Injil, sering dengan mengeja huruf dan kata-katanya. Tentu tidak sempurna. Aku yakin gereja membebaskan. Paling tidak membuka celah pintu dunia bagi kita. Jawabku. Minggu hanya beberapa orang yang hadir beribadah. Kadang aku yang memberikan khotbah singkat. Setiap kali ada pastor yang datang dari Namblea. Gereja yang sederhana itu kemudian berubah jadi pintu menuju surga. Aku bebas berjalan kaki ke Namblea, membantu siapa saja yang memerlukan tenagaku. Ikut memuat dan membongkar muatan kapal. Pulang-pulang terkadang aku mengempit potongan kertas koran di pinggangku. Koran yang usianya sudah berbulan-bulan. Untuk memahami dunia luar, potongan koran bekas itu lebih berharga dari kitab suci. Sembunyi-sembunyi kami bergantian seperti menghafal huruf-hurufnya yang lusuh. Kami menyimaknya, huruf demi huruf, kata demi kata, titik, koma. Mengejanya baik-baik, layaknya potongan koran yang kumal itu akan membawa kami ke daratan yang dijanjikan. Di kemudian hari, gereja itu pula yang menyadarkan dunia bahwa ada seorang penulis yang bertahun-tahun dikurung, telah berkali-kali dicalonkan untuk menerima Nobel. Sementara Presiden Indonesia malah cuma tercantum dalam urutan teratas di antara koruptor di seluruh dunia. Dan aku tidak mabuk dengan pencapaianku melalui gerejaku itu. Walau aku tahu tanpa tanganku yang menyelundupkan naskah Pram ke Namlea, dunia tak bakalan pernah membacanya. Cucu semata wayangku, ingin kusudahi surat ini dengan permintaan agar kau tidak menuduh aku campur tangan dalam urusanmu yang sangat pribadi selama kau bekerja di Jeddah ini. Engkau bilang, Ben kayaknya kesengsem, mengejarmu kemana-mana. Kalau menyentuh tangan lelaki di depan umum akan dihukum. Kuanjurkan sambutlah tangannya. Cium diam-diam. Jangan terlalu memilih-milih. Jangan sampai takut titik lalu tumpah. Aku tahu, orang Timur Tengah itu tak bisa dipegang. Mereka pasir yang mudah berpindah kalau diterpa angin gurun. Tapi ingat, Ger, percayalah kepada korban. Ben keturunan Palestina. Korban dari permainan kekuasaan. Kesepakatan dunia, kalau Israel berdiri, Palestina juga harus menjadi keniscayaan, tegak sebagai satu negara. Tapi, pada akhirnya aku serahkan padamu. Engkau sendirilah yang tahu bagaimana menghadapi badai di negeri dataran gurun yang jauh itu. Kalau kau tak percaya pada pasir, kecuali pada seruan hatimu sendiri, maka sebagai pemuja kebebasan, aku akan menghormati pilihanmu. Salam. Tumiso dan Wasmoro.